Halo, sambil santai kita ngobrol-ngobrol ya tentang hukum Newton tentang gerak. Nih, ada 3 hukum Newton tentang gerak. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Nah, terus ini coba ya, ini kira-kira caranya ngambilnya gimana? Ini ada uang. Ini saya letakin di atas botol, terus saya timpa dengan gelas juga. Nih ya. Oke. Ini gimana cara ngambilnya? Tapi ngambilnya itu tidak boleh megang gelas yang di atas, tidak boleh megang botol. Jadi yang bisa dipegang cuman hanya uangnya saja ya. Nih, jadi ini ditarik, diambil dengan syarat tidak boleh jatuh gelasnya ya. Nah, ini gimana cara ngambilnya? Coba dipikir dulu ya. Karena kalau ini ditarik pelan gini nih, ini bisa jatuh. Nah, ada kira-kira yang ini yang tahu gimana cara ngambil uang itu? Ingat ya, tidak boleh megang gelas yang di atas, tidak boleh megang botol. Jadi yang bisa dipegang itu hanya duitnya. Terus ditarik, diambil. Dan tidak boleh jatuh gelas yang di atas. Ada kira-kira yang sudah ada ini yang bisa memikirkannya kira-kira gimana? Nah, sekarang saya yang bikin pertanyaan, saya sendiri yang menjawab ya. Jadi ini jawabannya adalah mengenai hukum Newton tentang gerak. Ini hukum pertama ya. Hukum pertama itu bunyinya begini. Setiap benda ingin mempertahankan keadaannya semula. Yang diam ingin tetap diam. Yang bergerak lurus beraturan ingin tetap bergerak lurus beraturan apabila resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0. Jadi maksudnya itu ya pokoknya intinya itu ingin mempertahankan keadaannya semula. Jadi kalau semulanya diam ya ingin tetap diam. Jadi kalau dipaksa bergerak nggak mau dia. Kalau tadinya sudah bergerak lurus beraturan ya dia mempertahankan itu. Dipaksa misalkan tiba-tiba berhenti, dipaksa misalkan dia belok tiba-tiba ya bahaya. Nah, jadi inilah contohnya. Jadi hukum Newton pertama ini, hukum pertama Newton, atau diulang aja dulu. Jadi hukum pertama Newton ya. Orang suka salah bilangnya hukum Newton pertama ya. Jadi seolah-olah ada 3 orangnya. Padahal yang benar itu hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Bukan hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3 itu salah ya. Jadi gini ya. Kan awalnya kan diam. Gelas itu kan diam. Botol itu kan diam. Kalau dipaksa dia tiba-tiba bergerak, tidak akan mau. Makanya kalau kita hentak dia artinya dipaksa tiba-tiba ya, nggak mau. Tapi itu sebabnya kenapa kita harus tarik tiba-tiba. Kalau kita tarik pelan-pelan, pasti dia jatuh. Karena dia akan tertarik. Hukum pertama ini dikenal dengan hukum kelembaman ya. Saya ulang sekali lagi. Bunyi hukum kelembaman itu, setiap benda ingin mempertahankan keadaannya semula. Yang diam ingin tetap diam. Yang bergerak lurus beraturan ingin tetap bergerak lurus beraturan apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut 0. Nih lihat nih ya, jadi cara ngambilnya gini. Jadi harus ditarik tiba-tiba. Jadi kenapa tidak jatuh? Itulah jawabannya. Karena dia diam ingin mempertahankan keadaannya yang diam. Jadi kalau kita paksa tiba-tiba nggak mau dia. Jadi syaratnya itu harus ditarik tiba-tiba. Nah, sebaliknya, kalau tadinya sudah bergerak lurus beraturan, misalkan tiba-tiba, misalkan nih, kamu naik motor nih, udah kencang nih, tiba-tiba disuruh berhenti. Udah, kejungkal ini, kita bisa terlempar ke depan. Itu makanya kenapa kalau orang tabrakan itu, orangnya kepental ke depan. Ya, karena tiba-tiba dia dari bergerak, ya, apalagi kalau kencang, nabrak, orangnya kepental ke depan. Dan itu memang
bisa menyelamatkan orang juga. Coba kalau misalkan nggak terpental ke belakang, kan dihajar mobil yang di belakang. Nah, kemudian itu hukum pertama ya, hukum pertama Newton. Sekarang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu mengenai percepatan ya, mengenai percepatan benda bergerak. Jadi percepatan benda bergerak itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Maksudnya itu, kalau semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatannya juga semakin besar. Itu yang disebut dengan sebanding ya. Jadi percepatan sebanding dengan ini, sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kata sebanding ini ada 3 istilah yang sama ya, sebanding, senilai, berbanding lurus. Nah, yang mana yang mau dipakai terserah, itu artinya sama. Dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Maksudnya semakin massanya semakin besar, maka percepatannya semakin kecil. Terbalik-terbalik itu maksudnya terbalik-terbalik. Yang namanya terbalik itu begitu. Massanya besar, percepatannya kecil. Massanya kecil, percepatannya besar. Namanya terbalik ya. Itu hukum 2 Newton. Nah, sekarang hukum yang ketiga ya. Hukum yang ketiga itu, ini ada balon nih, dan balon ini cara kerjanya sama dengan roket ya. Nih roket. Nah, kan ini balon ini kan terbuat dari karet, jadi dia elastis. Ketika saya paksa udara masuk ke dalam, akhirnya dia menggelembung. Jadi udara yang ada di dalam balon ini kan didorong sama didorong sama balon, karena ini balon ini dari karet, elastis. Ingin dia kembali ke bentuk semula. Cumannya karena saya pegang mulut balonnya, maka udaranya tidak bisa keluar. Akhirnya dia bertahan seperti itu. Nah, tapi ketika misalkan ini mulut balon ini saya lepas, maka si balon ini, karena ini terbuat dari karet, kan kembali ke posisi semula sebelum ditiup. Nah, keluarlah itu udara dari ini. Jadi udara itu didorong keluar sama balonnya, lalu udaranya mendorong balonnya. Jadi itu yang disebut dengan aksi reaksi. Jadi balonnya mendorong udaranya keluar, udaranya mendorong balonnya maju. Nah, lalu arahnya kemana ya tergantung kita arahin kemana. Yang jelas aksi reaksi itu berlawanan arah. Jadi kalau aksinya ke depan, reaksinya ke belakang. Kalau aksinya ke atas, reaksinya ke bawah. Jadi selalu berlawanan. Itu hukum Newton ketiga ya. Jadi hukum Newton ketiga itu cirinya itu berlawanan arah. Aksi reaksi itu berlawanan arah. Ya. Kemudian besarnya juga sama. Besarnya sama. Artinya kalau saya bikin angka supaya mudah dipahami. Kalau 10 Newton ke depan, berarti 10 Newton ke belakang. Kalau pakai matematika, kalau ditulis secara matematik, satunya positif, satunya negatif. Misalnya 10 Newton, aksinya 10 Newton, reaksinya min 10 Newton. Kayak gitu. Nah, jadi diingat ya, balon ini kenapa bergerak, itu prinsip kerjanya itu hukum Newton 3, yaitu aksi reaksi. Jadi, karena balon ini elastis, terbuat dari karet, dia ingin kembali ke posisi semula, udara yang di dalam itu didorong. Terus nanti, tapi karena ini saya pegangin mulut balonnya, tidak bisa keluar, akhirnya bertahan. Nah, ketika saya keluar, saya lepas tutup mulut balonnya, sehingga apanya tadi udaranya itu keluar, didorong oleh balon, lalu udaranya itu mendorong balon. Dan roket juga cara kerjanya seperti itu. Kalau kamu pernah lihat roket itu ya. Nah, itu pakai prinsip hukum Newton yang ketiga. Lihatin ya. Sekaligus juga arahnya dilihat ya. Jadi misalkan kalau saya arahkan ke bawah, berarti kan nanti udaranya kan keluar ke atas. Berarti balonnya ke bawah. Nih, lihat ya. Tuh.
kita coba bikin ke samping kanan nih. Jadi nanti ke samping kanan, jadi udaranya itu keluar ke kiri. Jadi artinya aksinya ke kiri, reaksinya ke kanan. Jadi udaranya didorong ke kiri, balonnya didorong ke kanan. Nih lihat nih. Tuh. Nah sekarang kita bikin misalkan ke atas. A few moments later. Nih. Jadi udaranya itu balonnya itu mendorong udaranya itu ke bawah. Terus udaranya itu mendorong balonnya ke atas nih. Tuh. Jadi itulah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu dikenal dengan istilah aksi reaksi ya. Jadi saya ulang sekali lagi, hukum Newton tentang gerak ada 3 ya. Hukum 1 Newton. Setiap benda ingin mempertahankan keadaannya semula. Yang diam ingin tetap diam, yang bergerak lurus beraturan ingin tetap bergerak lurus beraturan apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut 0. Lalu hukum 2 Newton. Percepatan yang dialami suatu benda sebanding dengan besar resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum 3 Newton dikenal dengan aksi reaksi. Setiap benda apabila diberi gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan, besarnya sama. Ya. Saya ulang sekali lagi, apabila hukum 3 Newton, apabila suatu benda dikenai gaya aksi, ya, saya ulang, ada kata aksinya ya, saya ulang. Apabila suatu benda dikenai gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Ya, semoga penjelasan singkat ini paham ya. Jadi saya udah jelaskan tadi bagaimana seperti roket itu bisa bergerak ya dengan menggunakan prinsip hukum 3 Newton. Balon tadi juga kenapa balon itu bisa bergerak kayak begitu ya. Terima kasih. Semoga mudah dipahami dan tolong ya jangan lupa ya di subscribe, share, like, bila perlu dikasih komentar ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pecah.